Menentukan akar-akar persamaan kuadrat, cara memfaktorkan. Untuk memahami bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, perhatikan pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat plus 7x dikurangi 5 sama dengan 0. Langkah pertama adalah siapkan bentuk format sebagai berikut: kurung buka, titik kurung tutup, dikali kurung buka, titik kurung tutup, per titik sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah perhatikan bentuk x kuadratnya. Karena bentuk x kuadratnya adalah 6x kuadrat, langkah selanjutnya adalah tuliskan pada bagian ini 6x, pada bagian ini 6x, dan pada bagian penyebut atau pada bagian bawah 6. Idenya adalah tuliskan koefisien x kuadrat di sini, dan di sini. Misalkan saja koefisien x kuadratnya 3, maka yang ditulis di sini adalah 3x bagian menyebut 3. Terus misalkan lagi koefisien x kuadratnya adalah 5x kuadrat, maka yang ditulis di sini 5x pada bagian penyebut 5. Kalau di sini 6x kuadrat berarti ditulis 6x, di sini 6x, dan pada bagian bawah 6. Langkah selanjutnya adalah kalikan koefisien x kuadrat, di sini adalah 6, dengan konstanta atau bilangan yang tidak memiliki bentuk x di sini. Dalam hal ini hasil perkaliannya adalah 6 dikali min 5 adalah min 30. Selanjutnya tugas kita adalah mencari faktor-faktor dari min 30 yang hasil penjumlahan dari faktor-faktor tersebut adalah koefisien dari x. Dalam hal ini adalah plus 7 ini. Dengan bantuan tabel berikut, kita akan mencari kandidat-kandidat dari faktor min 30 yang jumlahnya sama dengan plus 7. Kandidat yang pertama, faktor dari min 30 adalah plus 1 dikali min 30. Plus 1 dikali min 30 adalah faktor dari min 30, karena hasil perkaliannya adalah min 30. Kemudian hasil penjumlahannya plus 1 ditambah min 30 sama dengan min 29. Selain plus 1 dengan min 30, faktor dari min 30 bisa juga berbentuk min 1 dengan plus 30, yang hasil penjumlahannya adalah plus 29. Kandidat berikutnya, faktor dari min 30 adalah plus 2 dikali min 15, yang hasil penjumlahannya adalah plus 2 ditambah min 15 adalah min 13. Selain plus 2 dengan min 15, bisa juga min 2 dengan plus 15, yang hasil penjumlahannya adalah plus 13. Perhatikan hasil jumlahnya. Tugas kita adalah mencari yang hasil jumlahnya adalah plus 7. Sampai sini kita belum menemukan yang hasil jumlahnya plus 7. Oke, kita cari lagi. Kandidat berikutnya, faktor dari min 30 adalah plus 3 dikali min 10. Hasil penjumlahannya adalah plus 3
tambah min 10, hasil jumlahnya sama dengan min 7. Bisa juga berbentuk min 3 dengan plus 10, yang hasil penjumlahannya adalah min 3 ditambah 10 sama dengan plus 7. Nah, sampai sini sebenarnya kita sudah menemukan yang kita cari, yaitu faktor dari min 30 yang hasil penjumlahannya sama dengan plus 7. Tapi kita lanjutkan dulu kandidat berikutnya. Kandidat berikutnya dari faktor min 30 adalah plus 5 dengan min 6, yang hasil penjumlahannya adalah min 1. Kemudian faktor berikutnya bisa juga berbentuk min 5 dengan plus 6, yang hasil penjumlahnya adalah plus 1. Hasil penjumlahan faktor-faktor min 30 yang hasilnya plus 7 adalah di sini, yakni kita pilih yang plus 7, yaitu min 3 dengan plus 10. Selanjutnya kita tuliskan faktor dari min 30 yang jumlahnya plus 7, yaitu min 3 dan plus 10 di sini dan di sini. Seperti ini. Min 3 kita tuliskan di sebelah sini. Kemudian plus 10 kita tuliskan di sebelah sini. Langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa bentuk 6x dikurangi 3 dapat kita faktorkan menjadi 3 dikali 2x min 1, karena di sini 6x dan min 3 sama-sama kelipatan 3, sehingga dapat kita faktorkan 3 dalam kurung 2x min 1. Kemudian selanjutnya bentuk 6x plus 10 dapat juga kita faktorkan menjadi 2 dikali dalam kurung 3x plus 5, karena 6x dan plus 10 sama-sama memiliki faktor 2, sehingga dapat kita faktorkan 2 dikali dalam kurung 3x plus 5. Selanjutnya perhatikan bahwa di sini ada bilangan 3, di sini ada bilangan 2, yang hasil kalinya adalah 6. Dan pada bagian penyebut di sini ada bilangan 6, sehingga kita dapat mencoret 3, 2, dan 6. Selanjutnya adalah bentuk ini menyisahkan 2x min 1 dikali 3x plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya, karena bentuk 2x min 1 dikali bentuk 3x plus 5 hasilnya adalah 0, maka kemungkinannya adalah 2x min 1-nya yang 0 atau 3x plus 5-nya yang 0. Dengan perhitungan sederhana, karena 2x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1/2. Atau karena 3x plus 5 sama dengan 0, maka nilai x-nya bisa juga sama dengan min 5/3. Dengan demikian disimpulkan bahwa akar-akar dari 6x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan setengah atau x sama dengan min 5/3. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 12x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Langkah yang pertama, seperti pada pembahasan contoh 1, siapkan dulu bentuk format sebagai berikut: kurung buka, titik-titik, kurung tutup, dikali kurung buka, titik-titik, kurung tutup, per titik-titik sama dengan 0. Selanjutnya perhatikan koefisien dari x kuadrat. Sini koefisiennya adalah 12,
Sehingga kita tulis di sini 12x, kemudian di sebelah sini 12x, dan pada bagian penyebut atau pada bagian bawah ditulis juga 12. Langkah selanjutnya adalah kalikan koefisien x kuadrat dengan konstanta. Ini ya, 12 dikali min 2. Yang hasil kalinya adalah min 24. Tugas kita selanjutnya adalah mencari kandidat faktor-faktor dari min 24 yang hasil jumlahnya nantinya harus min 5. Kita gunakan bantuan tabel untuk mempermudah. Faktor dari min 24 yang pertama adalah plus 1 dengan min 24. Hasil penjumlahannya adalah plus 1 ditambah min 24 sama dengan min 23. Bisa juga berbentuk min 1 plus 24 yang hasil penjumlahannya adalah plus 23. Kandidat dari faktor min 24 berikutnya adalah plus 2 dengan min 12 yang hasil penjumlahannya adalah plus 2 ditambah min 12 sama dengan min 10, atau bisa juga berbentuk min 2 dengan plus 12 yang hasil penjumlahannya adalah min 2 ditambah 12 sama dengan plus 10. Kandidat faktor dari min 24 berikutnya adalah plus 3 dengan min 8 yang hasil penjumlahannya adalah plus 3 ditambah min 8 sama dengan min 5, atau bisa juga berbentuk min 3 dengan plus 8 yang hasil penjumlahannya adalah min 3 ditambah plus 8 sama dengan plus 5. Kandidat berikutnya dari faktor min 24 adalah plus 4 dengan min 6 yang hasil penjumlahannya adalah plus 6 ditambah min 6 sama dengan min 2, atau bisa juga min 4 dengan plus 6 yang hasil penjumlahannya adalah min 4 ditambah 6 adalah plus 2. Tugas kita adalah mencari yang hasil jumlahnya sama dengan min 5. Jelas dalam hal ini, kandidat dari faktor min 24 yang hasil penjumlahannya adalah min 5 adalah yang ditandai dengan kotak ungu ini, yaitu yang min 5 hasilnya adalah plus 3 dengan min 8. Selanjutnya kita tuliskan faktor-faktor dari min 24 yang hasil jumlahnya min 5 ini, yakni plus 3, tuliskan di sebelah sini. Kemudian min 8 tuliskan di sebelah sini seperti ini. Langkah selanjutnya adalah perhatikan bahwa di sini bentuk 12x plus 3 dapat kita faktorkan menjadi 3 dikali 4x plus 1. Kita tahu bahwa 12x dan plus 3 sama-sama merupakan kelipatan dari 3, sehingga dapat kita faktorkan 3 dalam kurung 4x ditambah 1. Selanjutnya bentuk 12x min 8 dapat kita faktorkan menjadi 4 dalam kurung 3x min 2. Karena di sini 12x dan min 8 sama-sama merupakan kelipatan 4, sehingga dapat kita faktorkan menjadi 4 dalam kurung 3x min 2. Berikutnya, perhatikan bahwa di sini ada bilangan 3 dan bilangan 4 yang hasil kalinya adalah 12, dan pada bagian bawah di sini ada bilangan 12.
Jadi kita dapat mencoretnya dari perhitungan karena hasilnya 1. B3 kali 4 12 per 12 1 dapat kita coret atau dapat kita hilangkan dari perhitungan untuk mempermudah perhitungan, sehingga nantinya hanya menyisakan 4x plus 1 dikali 3x min 2 sama dengan 0. Karena 4x plus 1 dikali 3x min 2 sama dengan 0, maka kesimpulannya adalah kalau enggak 4x plus 1-nya yang sama dengan 0 atau 3x min 2-nya yang sama dengan 0. Dengan perhitungan sederhana diperoleh 4x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1/4, atau karena 3x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2/3. Jadi disimpulkan akar-akar dari persamaan kuadrat 12x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah min 1/4 atau 2/3. Contoh yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 10x kuadrat dikurangi 13x ditambah 4 sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu bentuk format sebagai berikut: kurung buka titik-titik kurung tutup dikali kurung buka titik-titik kurung tutup per titik-titik sama dengan 0. Kemudian perhatikan koefisien dari x kuadrat. Karena koefisien x kuadratnya adalah 10, dituliskan di sini nanti 10x, di sini 10x, dan pada bagian penyebut tulis 10. Langkah selanjutnya adalah kalikan koefisien dari x kuadrat dengan konstanta. Jadi 10 dikali plus 4, hasil kalinya adalah 40. Tugas kita berikutnya adalah mencari kandidat-kandidat dari faktor 40 yang hasil penjumlahannya sama dengan min 13. Kandidat yang pertama adalah faktor dari 40 adalah plus 1 dengan plus 40. Hasil penjumlahannya adalah plus 1 ditambah plus 40 adalah plus 41. Atau bisa juga faktor dari 40 berbentuk min 1 dengan min 40. Min 1 dikali min 40 hasilnya 40. Hasil penjumlahannya min 1 ditambah min 40 adalah min 41. Kandidat berikutnya adalah plus 2 dengan plus 20. Hasil kalinya 40. Hasil penjumlahannya plus 2 ditambah plus 20 sama dengan plus 22. Atau bisa juga berbentuk min 2 dengan min 20 yang hasil penjumlahannya adalah min 22. Kandidat berikutnya faktor dari 40 adalah plus 4 dengan plus 10. Hasil perkaliannya adalah plus 4 dikali plus 10 adalah 40. Hasil penjumlahannya plus 4 ditambah plus 10 adalah plus 14. Berikutnya bisa juga berbentuk min 4 dengan min 10. Min 4 dengan min 10 kalau dikalikan 40, jumlahnya min 4 ditambah min 10 sama dengan min 14. Kandidat berikutnya dari faktor 40 adalah 5 dengan 8. Hasil penjumlahannya adalah plus 5 ditambah plus 8 sama dengan plus 13. Atau bisa juga min 5 dengan min 8. Karena kalau dikalikan min 5 dengan min 8 hasil kalinya 40. Hasil penjumlahannya min 5 ditambah min 8 sama dengan min 13. Selanjutnya
tugas kita adalah memilih kandidat-kandidat faktor dari 40 yang kalau dijumlahkan hasilnya min 13. Dalam hal ini jelas bahwa kandidat faktor yang ini yang menghasilkan jumlah min 13. Angka selanjutnya adalah tuliskan bilangan min 5 dan min 8 di sebelah sini dan di sebelah sini. Min 5 dituliskan di sebelah sini, kemudian min 8 di sebelah sini. Langkah selanjutnya adalah bentuk 10x min 5 dapat kita faktorkan menjadi 5 dikali 2x min 1, karena 10x dan min 5 sama-sama kelipatan 5, sehingga dapat kita faktorkan bentuk 10x min 5 menjadi 5 dalam kurung 2x min 1. Selanjutnya, perhatikan bahwa 10x min 8 dapat kita ubah bentuknya menjadi 2 dikali 5x min 4. Karena kita tahu bahwa bentuk 10x dan min 8 sama-sama kelipatan 2, maka 10x min 8 dapat kita faktorkan menjadi 2 dikali dalam kurung 5x min 4. Berikutnya perhatikan bahwa di sini ada bilangan 5 dan 2 yang hasil kalinya adalah 10. Sementara pada bagian penyebut terdapat bilangan 10. Sehingga kita dapat mencoret 5, 2 dan 10 dari perhitungan. Karena di sini 5 dikalikan 2 hasilnya 10 per pada bagian bawah 10 hasilnya 1, sehingga dapat kita abaikan dari perhitungan untuk mempermudah perhitungan. Berikutnya, bentuk ini menyisahkan 2x min 1 dikali 5x min 4 sama dengan 0. Karena 2x min 1 dikali 5x min 4 sama dengan 0, maka disimpulkan kalau enggak 2x min 1-nya yang sama dengan 0, atau bentuk 5x min 4-nya yang sama dengan 0. Dengan demikian, dengan perhitungan sederhana, 2x min 1 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 1/2. Atau karena 5x min 4 sama dengan 0, dengan perhitungan sederhana disimpulkan x-nya sama dengan 4/5. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 10x kuadrat dikurangi 13x ditambah 4 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1/2 atau x sama dengan 4/5. Contoh 4. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10 sama dengan 0. Seperti pada pembahasan contoh-contoh sebelumnya, langkah pertama adalah siapkan terlebih dahulu bentuk format sebagai berikut: kurung buka, titik-titik, kurung tutup, dikali kurung buka, titik-titik, kurung tutup, per titik-titik sama dengan 0. Karena di sini koefisien dari x kuadrat adalah 1, maka kita tuliskan di sebelah sini 1x, di sebelah sini 1x, dan pada bagian bawah 1. Langkah selanjutnya adalah kalikan koefisien x kuadrat ini 1 dengan konstanta. Dalam hal ini konstantanya adalah 10. 1 dikali 10 hasil kalinya adalah 10. Langkah selanjutnya adalah tentukan atau cari kandidat faktor-faktor dari 10 yang nantinya hasil penjumlahannya adalah min 7. Kandidat yang pertama, faktor dari 10 adalah plus 1 dengan plus 10. Hasil penjumlahannya adalah plus 1 ditambah plus 10 adalah plus 11. Atau bisa juga berbentuk min 1 dengan min 10. Hasil penjumlahannya adalah
min 11. Kandidat berikutnya, faktor dari 10 adalah plus 2 dengan plus 5, yang hasil penjumlahannya adalah plus 7. Atau bisa juga min 2 dengan min 5, yang hasil penjumlahannya adalah min 7. Selanjutnya, hasil jumlah dari faktor-faktor 10 yang menghasilkan min 7 jelas adalah faktor yang ini. Yang hasilnya min 7 adalah min 2 dan min 5. Selanjutnya tuliskan min 2 di sebelah sini. Kemudian min 5 tuliskan di sebelah sini. Langkah berikutnya adalah di sini 1x min 2 dapat kita sederhanakan jadi x min 2. Kemudian 1x min 5 dapat kita tulis x min 5. Karena di sini per 1, pembagian dengan 1 menghasilkan bentuk itu sendiri, sehingga kita bisa mengabaikan tulisan per 1 di sini, sehingga hanya menghasilkan x min 2 dikali x min 5 sama dengan 0. Karena x min 2 dikali x min 5 sama dengan 0, maka disimpulkan kalau enggak x min 2 nya yang sama dengan 0 atau x min 5 nya yang sama dengan 0. Dengan perhitungan sederhana, karena x min 2 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan 2, atau karena x min 5 nya sama dengan 0, dengan perhitungan sederhana x nya sama dengan 5. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 7x ditambah 10 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Contoh 5. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Perhatikan bahwa bentuk x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 dapat kita tuliskan sebagai berikut: x kuadrat ditambah 0x. Karena di sini tidak memiliki x, artinya koefisien dari x-nya adalah 0. Kemudian dikurangi 16 sama dengan 0. Seperti pada pembahasan contoh-contoh sebelumnya, langkah selanjutnya adalah perhatikan koefisien dari x kuadrat. Karena koefisien x kuadratnya 1, nanti kita tuliskan di sini 1x, di sebelah sini 1x, dan pada bagian bawah 1. Langkah selanjutnya adalah kalikan koefisien dari x kuadrat dengan konstanta. 1 dikali min 16 adalah min 16. Kemudian tugas kita berikutnya adalah mencari kandidat faktor-faktor dari min 16 yang hasil penjumlahannya adalah nantinya sama dengan plus 0. Kandidat-kandidat dari faktor min 16 adalah lain plus 1 dengan min 16, hasil penjumlahannya 1 ditambah min 16 adalah min 15. Atau bisa juga min 1 dengan plus 16, yang hasil penjumlahannya adalah min 1 ditambah 16 adalah plus 15. Kandidat berikutnya adalah plus 2 dengan min 8, yang hasil penjumlahannya adalah 2 ditambah min 8 sama dengan min 6. Kemudian bisa juga min 2 dengan plus 8, yang hasil penjumlahannya adalah plus 6. Kandidat berikutnya, faktor dari min 16 adalah plus 4 dengan min 4, yang hasil penjumlahannya adalah plus 4 dikurangi 4 adalah 0. Selanjutnya, kandidat-kandidat dari faktor min 16 yang jumlahnya sama dengan 0 jelas adalah
kandidat yang ini. Selanjutnya kita tuliskan faktor dari min 16 yang jumlahnya 0 ini, yaitu plus 4 dan min 4, nantinya di sebelah sini dan sini. Kita tuliskan plus 4 di sebelah sini, kemudian min 4 di sebelah sini. 1x plus 4 dapat kita tuliskan x plus 4, kemudian dikali 1x min 4 dapat kita tuliskan menjadi x min 4 sama dengan 0, karena di sini dibagi 1, hasilnya tetap bentuk itu sendiri. Langkah selanjutnya, karena x plus 4 dikali x min 4 hasilnya sama dengan 0, maka disimpulkan x plus 4 nya yang sama dengan 0 atau x min 4 nya yang sama dengan 0. Dengan perhitungan sederhana, karena x plus 4 sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 4, atau x min 4 sama dengan 0 berarti x nya 4. Dengan demikian disimpulkan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 4 atau x sama dengan 4. Contoh yang ke-6, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 7 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Perhatikan bahwa bentuk persamaan kuadrat ini masih belum berbentuk persamaan kuadrat yang baku. Jadi langkah pertama adalah kita ubah dulu bentuk persamaan kuadrat ini menjadi bentuk yang baku. Bentuk yang baku adalah di ruas kanan harus sama dengan 0, seperti ini. Jadi nanti yang ada di ruas kanan di sini, yaitu 2x kuadrat min 5x plus 1, kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menghasilkan 2x kuadrat dipindah ke ruas kiri, min 2x kuadrat, kemudian min 5x dipindah ke ruas kiri, berarti plus 5x, berikutnya plus 1 dipindah ke ruas kiri menjadi min 1. Selanjutnya diperoleh 3x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, hasilnya x kuadrat, min 7x ditambah 5x, hasilnya min 2x, kemudian min 7 dikurangi 1, hasilnya adalah min 8. Di sini persamaan kuadrat kita sekarang sudah berbentuk baku. Jadi kita bisa melanjutkan ke langkah seperti pada pembahasan contoh-contoh sebelumnya. Langkah pertama adalah buat format sebagai berikut: kurung buka titik-titik kurung tutup dikali kurung buka titik-titik kurung tutup per titik-titik. Karena di sini koefisien dari x kuadrat adalah 1, sehingga kita bisa menuliskan di sini 1x, di sini 1x, dan pada bagian penyebut 1. Berikutnya adalah kalikan koefisien x kuadrat dengan konstanta. Di 1 dikali konstantanya adalah min 8, hasilnya min 8. Tugas kita berikutnya adalah mencari kandidat-kandidat dari faktor min 8 yang hasil penjumlahannya adalah min 2. Kita tuliskan terlebih dahulu kandidat-kandidat dari faktor min 8. Yang pertama adalah plus 1 dengan min 8 yang hasil penjumlahannya adalah min 7, atau bisa juga min 1 dengan plus 8 yang hasil penjumlahannya adalah plus 7. Kandidat berikutnya plus 2 dengan min 4 yang hasil penjumlahannya adalah min 2, atau bisa juga min 2 dengan plus 4 yang hasil penjumlahannya adalah plus 2. Jelas di sini yang hasil penjumlahannya min 2 adalah faktor-faktor yang ini,
Jadi selanjutnya kita tuliskan plus 2 di sebelah sini dan min 4 di sebelah sini. Berikutnya 1x plus 2 dapat kita tuliskan sebagai berikut, x plus 2. Kemudian 1x min 4 dapat kita tuliskan sebagai berikut, x min 4. Karena ini dibagi 1, maka menghasilkan bentuk itu sendiri, sama dengan 0. Selanjutnya, karena x plus 2 dikali x min 4 hasilnya sama dengan 0, maka disimpulkan kalau enggak x plus 2 nya yang sama dengan 0, atau x min 4 nya yang sama dengan 0. Dengan perhitungan sederhana, karena x plus 2 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan min 2, atau di sini karena x 4 sama dengan 0, dengan perhitungan sederhana diperoleh x sama dengan 4. Jadi disimpulkan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 7 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 adalah x sama dengan min 2 atau x sama dengan 4.